adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Karawang. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Pastinya luar biasa kan? Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Saat ini kita akan berdoa. Teman kita Daniel akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, berkati kami yang ingin memulai sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, berkati teman kami yang sedang sakit, berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkati kami juga, berikan kesehatan dan kekuatan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Tetap semangat ya adik-adik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian
pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Selamat pagi, Bu ucapkan. Selamat beribadah online Sekolah Minggu Gereja Baptis Karawang. Gimana nih ujiannya? Sudah pada ujian semua ya yang anak-anak sekolah? Hasilnya gimana? Oke, tetap semangat apapun hasilnya. Dan untuk semester ke depan berjuang lagi kalau memang masih ada yang belum berhasil. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan memberkati kami dengan sukacita. Saatnya kami mau ya Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah supaya kami boleh fokus dan boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Dengan judul perikop Allah menuntun umatnya. Firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Adik-adik, Bu Maya mau bertanya, siapa yang pernah ikut kegiatan pramuka? Kegiatan pramuka itu ada apa aja ya? Satu, ada berkemah. Kedua, ada belajar mendirikan
tenda. 3. Belajar berbaris atau baris berbaris. Yang keempat, apa coba kegiatan pramuka yang sering diikuti? Ya, mencari jejak atau hiking atau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan masih banyak lagi kegiatan pramuka. Ya, dulu ibu waktu masih SD sering melakukan kegiatan pramuka dan sangat senang karena kegiatan itu sangat menyenangkan. Umaya bisa belajar di alam, bisa bertemu dengan teman-teman. Ketika bertemu dengan teman-teman baru, kita memiliki banyak pengalaman yang baru juga. Ketika bertemu dengan teman-teman yang dari luar kota, kita mendapatkan banyak pengalaman juga. Dalam kegiatan pramuka itu pokoknya asik gitu, asik. Karena ibu pernah mengalaminya. Nah, yang paling mengesankan adalah mencari jejak atau hiking, di mana Umaya dan teman-teman itu berjalan jauh sekali. Jauh sekali. Dan selain berjalan di daratan juga menyeberangi sungai. Sehingga kita semua basah kuyup, tapi semua bergembira. Karena kita bisa melalui pos demi pos dengan selamat, dengan sukacita. Adik-adik, tahu nggak godaannya apa sih ketika kita melakukan hiking pada zaman sekarang ini? Godaannya, tahu nggak? Kalau ibu, godaannya adalah pengen naik bis karena udah capek berjalan. Padahal motor, ojek, kendaraan berjalan di samping kita. Kenapa kita harus bersusah-susah berjalan dan capek? Itulah godaannya. Tapi itu peraturannya bahwa harus berjalan jauh sampai mungkin ada 60 kilo bahkan lebih. Ya, puji Tuhan ketika Bu Maya melakukan hiking itu tidak pernah putus di jalan dan memutuskan untuk naik angkot karena kecapean. Ya, pokoknya seru deh adik-adik. Nah, kita juga akan melihat nih perjalanan bangsa Mesir. Bukan perjalanan bangsa Mesir, tetapi perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh siapa adik-adik? Ya, Musa itu dipilih Tuhan kan pada cerita-cerita yang kemarin, dipilih Tuhan untuk membawa keluar bangsa Mesir ke tanah perjanjian. Nah, saat ini kita mau melihat nih perjalanan mereka di jalan. Ada apa aja? Apakah mereka memakai kendaraan atau mereka memakai pesawat? Pakai apa ya? Dari Mesir ke tanah perjanjian kira-kira, padahal jauh ya tempatnya. Kita simak ya. Sudah harinya atau sudah waktunya bangsa ini keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Musa berjalan di depan, sementara ribuan orang Israel berjalan di belakangnya. Mereka bersorak, aku bebas, puji Tuhan, aku bebas, karena aku sudah tidak diperbudak oleh bangsa Mesir. Itulah perkataan dari orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada saat itu. Semua bersukacita, anak-anak, tante-tante, om, kakek, nenek, bayi, mereka bersukacita berjalan. Jadi mereka tidak pakai kendaraan adik-adik, karena pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor. Mereka hanya menunggangi keledai. Itu pun tidak semua. Mereka hanya menunggangi kuda. Itu pun tidak semua, karena jumlah rakyat atau jumlah orang Israel pada saat itu banyak sekali, sehingga mereka berjalan kaki. Nah, sebenarnya ada jalan yang pintas atau jalan tikus atau jalan yang lebih dekat untuk bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun
Tuhan berpikir, jangan-jangan mereka kalau misalnya nanti lewat jalan yang pintas ini dan mereka menghadapi satu hal yang tidak enak, mereka bakal kembali lagi ke Mesir. Nah, itu sangat berbahaya. Mereka akan diperbudak lagi, mereka akan bekerja keras lagi. Tuhan tidak mau itu. Sehingga Tuhan memilih mereka berjalan berputar kelilingi gurun pasir, padang gurun. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Bukan karena Tuhan tidak sayang, kecapean, aku harus beri jalan yang enak. Tidak, karena Tuhan lebih sayang kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak kembali lagi ke tanah yang memperbudak mereka. Itulah kasih sayang Tuhan. Tapi memang sulit jalan ini, karena di sana akan banyak tantangan. Banyak tantangan, jauh, dan juga mereka harus kelaparan atau sedikit sekali makanan atau minuman. Dan tahu nggak adik-adik, berapa lama waktu buat bangsa Israel ini keluar dari Mesir? 2 hari? 7 hari? Berapa? Tahu nggak? 1 tahun? Atau 2 tahun? 40 tahun. Wow, waktu yang sangat lama. 40 tahun mereka berjalan. Mungkin orang-orang yang tua dalam perjalanan itu sudah mati karena sudah tidak kuat. Dan ada generasi-generasi yang lahir juga. Pada sore hari, ketika mereka sedang melepas lelah, prajurit Israel mendengar bahwa ada orang-orang Mesir yang mengejar kita. Kita harus bagaimana? Di belakang kita gunung-gunung, di depan kita laut Tebrau yang luas, yang mustahil kita seberangi karena kita tidak memiliki perahu. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka. Lalu mereka mendatangi pemimpin mereka. Siapa? Musa. Ya, mereka mendatangi Musa dan mengatakan, Pak Musa, ini kita sepertinya dikejar nih sama prajurit atau tentara orang Mesir. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kemudian Musa bergumul. Musa bergumul dan mengatakan bahwa pasti ada pertolongan dari Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Luar biasa. Tuhan memberikan mujizat kepada Musa dan mengatakan supaya mengangkat tongkat Musa dan membelah lautan. Lautan yang besar bisa dibelah, adik-adik. Luar biasa ya mujizat Tuhan ya. Tapi hal itu terjadi supaya bangsa Israel selamat karena pertolongan Tuhan. Maka Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengangkat tongkatnya dan membelah lautan. Lautan yang banyak airnya seketika terbelah, membendung ke kanan dan ke kiri, dan bangsa Israel bisa berjalan di tengahnya di tanah yang kering, sehingga mereka ke seberang laut Tebrau dengan selamat. Sementara orang-orang Mesir yang saat itu terus mengejar mereka masuk juga ke dalam lautan itu, tetapi mereka tidak selamat karena Tuhan sudah menutup kembali air laut itu. Itu luar biasa adik-adik. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai bangsa-bangsa Israel. Allah akan menyertai bangsa-bangsa yang mengikuti kehendak Tuhan. Nah, apalagi pertolongan Tuhan? Pastilah di padang gurun apa yang terjadi? Ketika panas, siang hari sangat panas. Ketika malam hari sangat dingin. Itulah yang terjadi. Apa pertolongan Tuhan buat bangsa Israel?
Tuhan memberikan tiang awan ketika siang hari untuk melindungi mereka supaya mereka tidak kepanasan, dan tiang api untuk menuntun perjalanan mereka sehingga mereka tetap hangat, tetap bisa melihat kanan dan kiri dan tidak merasa kedinginan. Sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan siang dan malam untuk mencapai tujuan mereka ke tanah perjanjian. Demikian juga kita adik-adik, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Karena Tuhan mengasihi kita lebih sungguh ketika kita juga akan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ketika bangsa Israel telah menyeberangi Laut Teberau, mereka semua bersorak-sorai. Mereka mengatakan, Dia Tuhan yang menyertai kita. Tuhan selalu menyertai setiap umatnya. Adik-adik, ketika adik-adik berjalan, ketika adik-adik mengalami kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai kalian. Bahwa Tuhan Yesus akan menolong kalian. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi mari kita berdoa untuk cerita firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu melindungi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan kami satu persatu. Engkau menyediakan yang terbaik buat masa depan kami, buat masa depan anak-anak sekolah minggu yang setia ini ya Bapa. Berkatilah keluarga kami, berkatilah para guru, berkatilah jemaat Gereja Baptis Karawang. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.